warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga CGP Angkatan 11 ingin membuat video pembelajaran tentang costing supervisi. Saya sendiri Beta Resusanti SSN dari SMA Negeri 2 Kemuning. Dan saya Muhammad Yasin Estai dari SMK Negeri 1 Tua Kemuning. Dan saya Yudi Henry SP dari SMKN 1 Tua Kemuning. Selamat menyaksikan. Bagus ya, kita stop. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Beda. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah Bu sehat. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Nampak ceria Bapak ya Pak? Iya Ibu juga nampaknya ini. Alhamdulillah. Oke Pak, hari ini kita melakukan praobservasi nih Pak. Iya. Jadi di sini kita kan diskusi. Betul. Apakah kita nanti sudah sesuai dengan bukti penilaian, ya sesuai dengan penilaian kita pada hari ini, yaitu alur tirta ya Pak ya. Iya Bu iya. Itu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Betul. Nanti di sini apakah KOS telah memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana KOSI bisa merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan apakah prinsip costing telah diikuti, apakah kemitraan, kreatif, dan maksimalkan potensi ya Pak ya. Iya Bu. Untuk itu saya ingin bertanya sedikit ke Bapak. Boleh Bu. Yang kira-kira Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam hal ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini yaitu kehadiran penuh, kemudian menanyakan secara aktif untuk memberikan pertanyaan berbobot. Oke, Pak. Kemudian kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan apa Pak? Kira-kira? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan ya ini saya akan menanyakan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Oke, kasih Pak ya. Kemudian indikator ketercapaian yang bagaimana ingin diinginkan pada coaching kali ini? Jadi indikator pencapaian yang ingin saya harapkan adalah sebagai coach saya berharap agar coach nanti dapat menemukan solusi atau langkah-langkah terhadap masalah yang dihadapi. Oke, kasih luar biasa ya Pak ya. Saya sudah mendengar nih Pak apa pemahaman dari Bapak untuk melakukan observasi nanti. Oke, untuk itu Pak demikian observasi kali ini Pak ya. Saya persilakan Bapak untuk melaksanakan coachingnya pada hari ini. Oke, siap Bu. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudi. Apa kabarnya Pak Yasin? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Yudi? Baik juga ya, walaupun kita satu sekolah. Iya, iya begitu. Jadi kira-kira apa ini Pak Yudi dengar-dengar ada yang mau Bapak bicarakan ini Pak? Ya memang sebenarnya dalam beberapa hari ini Pak Yasin ada sesuatu yang saya ingin buatkan. Hal ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah. Di mana saya merasa bahwa saya sebagai guru itu mengajar di kelasnya itu suasana kelas itu kurang kondusif. Sehingga pada waktu proses pembelajaran ruang kelas itu terkesan kurang tertib dan ini sangat berpengaruh terhadap siswa-siswi lain yang belajar. Oh seperti itu. Jadi kalau saya garis bawahi berarti permasalahan Bapak adalah kondisi kelas yang tidak kondusif karena kurangnya penguasaan kelas seperti itu ya Pak ya? Ya, yang saya rasakan itu seperti itu memang Pak. Dan dampak dari hal itu saya melihat terganggunya konsentrasi sebagian siswa. Di kelas itu kan ada sebagian besar siswa yang memang ingin belajar secara penuh. Jadi dengan adanya kondisi kelas yang kurang kondusif tadi, mereka merasa terganggu sebagian. Oh seperti itu. Jadi menurut Pak Yudi apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Ya sebenarnya saya memang harapan saya sih saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di mana kondisi kelas yang tidak kondusif tadi. Jadi kan tidak mungkin juga hal-hal seperti itu kita biarkan terus tanpa ada penyelesaian. Jadi menurut Pak Yudi kira-kira perubahan apa yang Bapak harapkan? Kalau saya coba ingat-ingat kembali ya Pak Yasin, hal yang menyebabkan kurang kondusifnya kelas tadi itu disebabkan oleh kurangnya penguasaan kelas oleh guru yang mengajar. Jadi adapun penyebabnya itu yang pertama adalah sebagian besar guru yang mengajar di sekolah saya itu mereka belakang mungkin mereka tidak melatar belakang dari kependidikan atau dari SD sehingga mereka kurang mengerti hal-hal yang sifatnya bermasalah seperti itu. Yang kedua, masalahnya itu sebagian guru itu kurang keinginan dia untuk lebih memahami bagaimana penguasaan kelas tadi. Mereka fokus pada bagaimana materi itu mereka ajarkan tanpa penguasaan kelasnya menjadi perhatian mereka. Jadi intinya permasalahan
Bapak adalah penguasaan kelas yang kurang seperti itu ya. Kalau ideal nilai 10 kira-kira di sekolah level berapa Pak? Kira-kira. Kalau saya lihat Pak Yasin ya, dari 32 guru-guru kami di sekolah ini, itu 18 orang diantaranya itu memang berasal dari satu pendidikan. Jadi kita kan diajarkan kan banyak mata-mata kehidupan yang sifatnya ilmu yang kita menggunakan teknik komputer, mereka tidak berasal dari pendidikan. Jadi dari 18 orang dari 32 orang itu menurut saya hampir 50%. Jadi sekitar 5 itu. Di kira-kira harapan ke depan Pak Yudi menginginkan level berapa kira-kira? Ya saya sih tidak terlalu buru-buru sebenarnya Pak Yasin ya. Hanya dari posisi sekarang di rumah, saya berpikir kalau saya bisa saya tingkatkan nilai 7 saja, sudah suatu hal yang baik untuk saya. Itu sudah luar biasa lah karena kan tadi hanya 50% Pak ya. Itu yang yang dari jurusan murni. Jadi langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut kira-kira? Langkah apa yang akan Bapak lakukan? Sebenarnya saya masih berpikir-pikir juga Pak ya. Tetapi barangkali yang dapat saya lakukan itu adalah semacam kegiatan pendampingan itu kepada guru-guru yang memang punya kemampuan yang kurang terhadap penguasaan kelas. Itu luar biasa sekali itu apa rencana langkah yang Bapak lakukan. Kemudian strategi yang mungkin akan Bapak terapkan apa? Strategi apa yang akan Bapak terapkan sehingga itu nanti bisa berjalan dengan baik? Ya, memang sebenarnya pertama ya saya tentu akan coba berdiskusi dulu dengan bapak kepala sekolah, dengan guru di sekolah. Yang kedua, saya juga kebetulan saya sebagai wakil kepala sekolah kurikulum Pak Muhammad Yasin, mungkin saya juga akan mencoba merancang kegiatan-kegiatan seperti mungkin pelatihan, workshop, mentoring. Harapan kegiatan-kegiatan tadi dapat meningkatkan kompetensi guru saya bagi yang memiliki kekurangan dan penguasaan kelas tadi. Bagus sekali Pak. Kemudian dari ketiga yang di atas yang Bapak sampaikan, untuk biar cepat terrealisasi kira-kira yang mana prioritasnya menurut Bapak dari ketiga yang Bapak sampaikan tadi? Ya dari yang tadi ya pelatihan, workshop, mentoring, mungkin yang memang mungkin saya lakukan dalam waktu ini adalah mungkin mentoring. Kenapa begitu? Karena kalau workshop atau pelatihan itu kan memerlukan perencanaan yang matang, terus kita juga butuh siapa narasumbernya, kapan waktunya, terus dari sisi pembiayaan juga. Ya, mungkin dari sisi pembiayaan seperti kita ketahui bersama bahwasanya pembiayaan sekolah itu kan harus dianggarkan melalui satu RKS. Kemudian kira-kira dalam kegiatan ini Pak ya, memerlukan bantuan siapa saja Pak kira-kira? Cerita tentang bantuan sebenarnya ada hal yang mengembirakan nih Pak. Bahwasanya di sekolah saya kebetulan ada 3 orang guru penggerak yang dia sudah mengikuti program calon guru penggerak dan alhamdulillah mereka telah dinyatakan lulus, dan saya berharap dan saya akan melibatkan mereka adalah melakukan kegiatan-kegiatan mentoring. Bagus sekali Pak. Jadi memang guru-guru penggerak yang sudah mendapat sertifikat ini memang harus dirangkul dan diajak kerjasama dan diajak kolaborasi. Kemudian kira-kira kapan mau direalisasikan itu Pak? Kira-kira? Ya mau saya karena saya menganggap ini masalah cukup mendesak Pak Muhammad. Jadi kalau bisa saya ini secepatnya saya lakukan kegiatan terkait dengan itu. Tapi barangkali ya dalam 2 minggu ini barangkali dan akan saya coba untuk melaksanakan. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan nanti dapat terlaksanakan. Dari percakapan kita hari ini apa yang akan didapatkan oleh Bapak? Ya alhamdulillah lah ya, dari percakapan kita siang hari ini saya dan mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara mengatasi persoalan saya, di mana persoalan itu kurangnya guru itu mengatasi suasana kelasnya, di mana dari penyelesaiannya saya juga akan mendapatkan gambaran, makanya saya akan melaksanakan kegiatan mentoring. Bagus sekali, alhamdulillah Bapak telah ada gambaran tentang menyelesaikan masalah. Semoga rencana-rencana yang dapat dilaksanakan dengan baik dan mudah-mudahan Allah meridhoi, dan mudah-mudahan Bapak menjadi guru yang sangat digemari oleh murid-murid dan juga disenangi oleh rekan-rekan.
Amin. Semoga begitu Pak Mulai. Ya, sama-sama kita berusaha dan mudah-mudahan hasilnya tidak ada. Amin, amin. Mungkin itu saja mungkin pertemuan untuk siang hari ini Pak Muhammad Siap, Hashim. Pak Yudi. Terima kasih untuk bantuannya. Sama-sama. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kabarnya saya Alhamdulillah. observasi. Sehat Bu kita. Nampak Pak dari wajah Pak ceria sudah selesai observasi hari ini. Iya Bu. Saya akan melihat Pak ya bagaimana tadi Bapak melaksanakan coaching dengan coaching tadi. Iya. Bapak sudah sesuai dengan alur kita. Jadi di sini saya ingin menanyakan lagi ke Bapak Pak ada pertanyaan dari pasca observasi. Pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching? Jadi alhamdulillah pertama ya saya merasa senang, kemudian saya juga sudah melakukan coaching ini sesuai dengan alur kita yang mengenai tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengenali cause, memetakan permasalahan dan menemukan solusinya. Saya pun tadi sudah melihat ya Pak ya bagaimana Bapak melaksanakan proses coachingnya sudah lancar dan sesuai dengan kita. Oke Pak, Bapak sudah menggali informasi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menemukan solusinya. Yang tentu merasa puas, sudah tergali apa yang ingin dia capai selanjutnya. Setelah Pak yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari coaching yang dilakukan? Jadi kompetensi yang saya harapkan adalah saya lebih memahami alur cerita, sehingga kedepannya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dengan teman-teman sejawat, kemudian dengan orang dari sekitar sekolah, sehingga nanti memberikan dampak yang positif kepada sekolah dan pembelajaran. Itu. Luar biasa Pak ya, sudah bagus sekali semangatnya hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bermanfaat bagi orang lain ya Pak Amin, ya. amin. Ya. Terima kasih Pak, mohon maaf Pak ada Sama-sama, Bu. kurang lebih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabar Ibu Vita? Alhamdulillah sehat Pak, semangat. Iya. Alhamdulillah. Kemarin terakhir kita jumpa waktu kita punya kegiatan untuk mendampingi anak di Ramben. Iya. Sudah cukup lama juga kita tak jumpa Bu Vita ya. Alhamdulillah sekarang bisa kayak Pak ya kita satu hari lagi Pak ya. Alhamdulillah. Baiklah, seperti rencana kita bahwasanya pada hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi sebelum melakukan kegiatan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih sebenarnya kepada Bu. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang tugas penilaian kita hari ini, di mana coach dan coaching itu akan saya amati. Jadi Bu kita akan saya amati dari Boleh Pak, boleh. akan saya amati dan akan saya lakukan penilaian. Adapun penilaian yang akan saya lakukan itu adalah yang pertama, apakah kegiatan coaching ini telah dilaksanakan sesuai dengan alur kita. Jadi alur kita itu kan ada menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Terus hal lainnya juga yang akan saya ketahui adalah apakah coach telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dan apakah coach juga mampu merespon pertanyaan yang coach berikan. Saya akan amati itu nanti. Yang ketiga adalah bahwasanya saya juga ingin melihat apakah prinsip coaching itu telah diikuti. Sebagaimana kita ketahui, prinsip coaching itu adalah kepencitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi itu rangkaian kegiatan kita yang akan dilaksanakan pada hari ini. Tapi sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan tentang kompetensi apa kira-kira yang akan dikembangkan dalam pelaksanaan coaching itu pada hari ini. Di sini saya akan ini Pak ya. Yang pertama itu kehadiran penuh Pak, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, sebenarnya itu sudah termasuk ya dalam kompetensi dalam kegiatan coaching, di mana kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan. Tapi dari ketiga itu, apakah semuanya akan Ibu laksanakan atau Ibu memiliki kompetensi spesifik yang nantinya akan Ibu laksanakan pada kegiatan? Di sini saya ingin lebih ke mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan berbobot Pak. Jadi kedua item tadi yang Ya. menjadi fokus perhatian Ibu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu ya. Kira-kira indikator ketercapaian bagaimana yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching ini? Oke. Sini saya sebagai coach Pak ingin menemukan solusi
sehingga bagaimana coach bisa mendapatkan solusi terbaik bagi dia, kemudian bisa mengatasi permasalahan. Demikian pula Pak pelaksanaan praktikasi kemudian nanti dilaksanakan secara coachingnya. Ya baiklah Bu, saya sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang akan dilaksanakan. Semoga memang Ibu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan baik. Amin. Ya mungkin itu saja obrolan kita Ibu. Tapi mungkin saya ingin mengingatkan sedikit bahwa setelah diadakan coaching nanti, saya ingin meminta waktu lagi Ibu untuk melaksanakan kegiatan pasca konsentrasi. Ya, baik. Jadi mohon disediakan waktunya sedikit Bu ya. Boleh, Pak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Beta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yasin. Gimana kabar Bu Beta hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi ini mohon maaf Bu ini jadi mengganggu waktu Ibu. Ibu ada waktu nggak ini kira-kira? Ada Pak, saya lagi kosong nih Pak, nggak ada jam belajar. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi saya ini mau cerita sedikit Bu tentang permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya ini menghadapi beberapa problematika di kelas gitu karena saya ini guru agama ngajar di jam terakhir. Jadi anak-anak ini banyak ngantuk, kemudian ada beberapa hal yang paling penting jadi mereka anak-anak ini kurang antusias dari belajar. Kemudian mereka dengan alasan tadi antri makan, kemudian minta izin keluar untuk makan di kantin, namun mereka nggak kembali. Setelah saya konfirmasi ternyata ujung-ujungnya mereka main game. Jadi kira-kira apa Bu ya solusi yang terbaik itu bisa? Oh itu masalahnya Pak ya, Iya. Bapak masih dengan saya. Iya. Pak. Terima kasih sebelumnya Pak, Bapak udah mau cerita dengan saya. Iya. Nah, saya nanti bisa kita berdiskusi ya Pak ya. Betul, Bu. Jadi menurut Pak Yasin di sini nih apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Jadi yang saya harapkan obrolan kali ini adalah saya ingin proses belajar ketika saya itu anak itu semangat, tidak antusias, kemudian tidak ada yang izin, kemudian nggak balik. Itu harapan saya seperti itu. Menurut Pak Yasin, hal apa saja yang membuat murid-murid ini kurang antusias Pak dengan pembelajaran yang Bapak ajar? Ya mungkin karena cara belajar yang monoton, kurang bervariasi, mungkin di situ Bu yang membuat anak-anak ini mungkin kurang antusias dalam pembelajaran saya. Begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang membuat murid itu Pak bisa antusias lagi Pak dengan pembelajaran Bapak ini? Mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang yang berpacu kepada murid, yaitu mungkin pembelajaran yang sesuai dengan keinginan murid, kemudian pembelajaran yang menarik, yang mengasihkan seperti itu. Oh, saya terdapat Pak bagus ya Pak ya. Jadi lalu menurut Bapak apa saja yang bisa membuat murid-murid ini tidak bosan Pak ketika belajar? Ini mungkin saya akan membuat pembelajaran, mengambil dari YouTube, mungkin dari artikel, mungkin dari internet tentang materi-materi yang sesuai dengan pelajaran anak, sehingga anak ini dapat menyaksikan video yang sesuai dengan materinya anak-anak ini, kemudian sehingga mereka mampu menguasai dengan cepat dengan melihat video, kemudian membaca artikel. Mungkin itu yang bisa membuat mereka lebih tertarik dan antusias. Iya, terima kasih Pak. Lalu mengenai izin nih Pak ke kantin, mereka tidak kembali kemudian asik main game, itu kira-kira apa ya penyebabnya Pak? Karena tadi itu mungkin karena pembelajaran yang membosankan, yang tidak ada variasi, mungkin di situ yang membuat mereka itu kemudian lebih asik dan tidak mau kembali akhirnya main game. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira di dalam kelas dalam belajar Bapak menggunakan metode apa Pak? Atau menggunakan sumber atau metode apa dalam kelas Pak? Jadi yang biasanya kan saya sumber belajar saya biasanya cuma hanya buku teks saja biasanya. Jadi ya mungkin kedepannya ini saya akan mencari sumber-sumber pembelajaran ya mungkin dari internet, dari YouTube, mungkin dari artikel, kemudian membuat slide sehingga pembelajaran menjadi lebih asik, dan sehingga anak-anak mungkin nanti ketika mereka ke kantin mungkin akan saya ambil HP-nya sehingga mereka nanti tidak ada lagi mungkin main HP main game di kantin seperti itu mungkin. Ya, bisa juga ya Pak, mungkin kan bisa gini Pak, di kelas itu dibuat ya seperti loker itu Pak ya, anak Iya. boleh belajar dan belajar aja pakai handphone, jadi mereka keluar bisa berdiskusi lagi bersama-sama gitu. Betul. Jadi apa kira-kira sumber belajar itu selain buku teks Pak, ada lagi yang lain Pak?
Ya selain biasanya hanya sumber buku teks itu di perpustakaan biasanya kan, ya mungkin ini nanti akan saya lebih aktif lagi mengambil materi-materi dari YouTube, kemudian dari artikel, kemudian Instagram dan lain sebagainya yang materi itu dapat membuat anak-anak itu asik, nyaman dan mereka antusias belajar. Ini seperti itu. Betul sekali Pak. Karena kita kan harus banyak menggali potensi anak, apalagi anak-anak zaman sekarang ini kan sudah banyak aplikasi yang dia Betul. tahu. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi dari handphone pada anak sehingga tertarik ya Pak ya. Iya. Jadi lebih antusias lagi mereka dalam pembelajaran Betul. kita. Kira-kira Pak, ice breaking apa yang membuat anak tertarik Pak untuk membuat mereka semangat lagi belajar? Jadi mungkin SPT-nya akan saya lakukan adalah mungkin membuat game, mengelompokkan beberapa anak dan membuat game yang memberikan apa pertanyaan atau ayat Quran atau hadis yang saya bisikan ke anak itu mungkin bisa nyampe enggak sampai di depan, mungkin seperti itu, sehingga kemudian membuat cerita-cerita lucu seperti contoh cerita Gunawas yang membuat mereka itu tertawa tapi penuh makna, seperti itu mungkin yang saya lakukan. Bagus tuh Pak, saya setuju dengan apa yang dilakukan, berbeda sekali sehingga anak-anak itu bisa menghilangkan lelah mereka ya Pak. Betul, dan betul, belajar. betul. Karena nanti kan bosan nih Pak, Betul, betul. dimana mereka bersemangat lagi dan menunggu-nunggu kita datang kembali ya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Jadi rencana saya adalah saya akan melakukan belajar yang mengasihkan, yang menarik dari berbagai sumber, berbagai seperti video, YouTube, TikTok, Instagram dan sebagainya, sumber-sumber yang bisa saya ambil yang sesuaikan dengan materi yang akan saya ajarkan, kemudian melaksanakan belajar yang diferensiasi, kemudian tanya jawab, kemudian yang kedua saya akan membuat SPP yang menarik seperti tadi itu, saya akan buat membisikkan ayat Al-Quran atau hadis, kemudian mereka masih hafal nggak sampai ke depan, kemudian itu kemudian menceritakan cerita-cerita yang lucu, jenaka dari Abu Nawas yang itu semuanya penuh makna sehingga mereka bisa ketika mereka ngantuk mungkin kita bisa tidak ngantuk lagi dengan bisa kata-kata seperti itu, mungkin itu yang akan saya lakukan. Bagus sekali Pak rencana Bapak. Saya berharap mudahan masalah ini cepat diselesaikan Pak ya. Iya. Kemudian betul berhasil Pak. Amin, Karena amin. Pak, Bapak semangat dan anak-anak pun juga semangat ya Pak ya. Jadi Pak di sini Pak, apa komitmen yang Bapak buat untuk rencana ini? Jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang mengasihkan, yaitu menggunakan banyak sumber pembelajaran untuk transportasi materi sehingga murid-murid ini dapat menjalankan mereka belajar dan mereka senang dalam kegiatan-kegiatan evaluasi materi, kemudian tanpa ada unsur paksaan sedikit pun di mata mereka. Oke Pak, wah luar biasa sekali nih Pak Yasin ya Pak ya. Saya sangat mendukung nih Pak apa program-program yang Bapak rencanakan, mudah-mudahan jalan lancar ya Pak ya. Amin, Kemudian amin. konsisten ke depannya, Amin, Bu. Bapak lebih semangat lagi, lebih antusias lagi dengan kerjaan Bapak. Oke Pak ya, terima kasih Pak ya hari ini Pak. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih atas diskusi ini. Saya dapat menemukan solusi dari apa yang Bu sampaikan, mudah-mudahan saya dapat menjadi guru yang diinginkan yang lain juga. Jadi terima kasih atas semuanya ini, mudah-mudahan kita semua dapat itu dari Allah Ta'ala. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi Bu Beta, sebagaimana yang saya ungkapkan di awal, bahwasanya setelah kita melaksanakan Bu Beta melaksanakan coaching, saya akan melakukan kegiatan yang namanya pakar vokasi. Kalau saya lihat tadi sepintas antara Bu Beta dan Pak Muhammad Yasin tidak terlihat seperti baru pertama kali melaksanakan coaching. Ya, nampaknya interaksi antara Bu Beta dan Pak Yasin sudah luar biasa sekali. Tapi walaupun begitu Bu Beta, ada beberapa hal yang saya tanyakan di sini. Dari pelaksanaan coaching tadi, saya ingin tahu perasaan Bu Beta seperti apa. Tadi perasaan saya senang Pak bisa membantu Pak Yasin mencari solusinya. Sebenarnya Pak Yasin udah tahu solusinya Pak, cuma saya sedikit memberikan masukan, kemudian ide-idenya luar biasa muncul dari Pak Yasin itu sendiri. Saya lihat juga begitu Bu tadi. Mungkin dalam hal ini saya akan menanyakan beberapa hal ke Ibu. Yang pertama itu apa saja yang telah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian. Di sini Pak ya, saya tadi sudah melakukan apa Pak ya, coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi. Kemudian Pak
tanggung jawab tentunya Pak ya. Sehingga alur tersebut bisa membantu coaching dalam menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, memang tadi saya lihat dari alur yang Ibu laksanakan tadi, saya sudah melihat bahwa Ibu sudah mengangkat tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan lain-lain. Saya lihat itu ada tercakup begitu. Itu untuk yang pertanyaan kedua, saya ingin tanyakan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari coaching yang akan Ibu? Di sini saya ingin lebih lagi memahami alur cerita Pak ya, lebih memantapkan lagi, kemudian sehingga nanti coaching saya itu bisa lebih baik lagi ke depan. Saya seperti juga saya beri coaching itu lebih biasa, memberikan pemahaman pada coaching, dan coaching juga tentu akan memberikan solusi yang luar biasa. Ya baiklah Bu, semoga kedepannya kita sama-sama bisa melakukan proses ini lagi, sehingga pada saat kita melakukan coaching pada kesempatan yang lain kita bisa melakukan itu. Ya, sukses selalu buat Bapak. Ya, Terima kasih Pak ya. mungkin untuk hari ini itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya Bu Bapak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak Yasin. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Pak Yudi gimana kabarnya? Baik, walaupun memang sekarang ini sudah mulai musim hujan. Jadi saya kan berulang ya di kota baru sampai kadang-kadang memang agak pilek sedikit, tapi alhamdulillah masih sehat. Iya, kondisi dijaga Pak Yudi karena hujan, jadi jangan lupa bawa mantel Ya. kalau berangkat sekolah itu. Jadi hari ini Pak Yudi akan melakukan coaching dengan Bu Beta. Namun sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Yudi. Siap. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan coaching akan saya amati dan lakukan penilaian. Penilaian yang dilakukan, apakah kegiatan coaching yang dilakukan telah sesuai dengan alur kita, yakni menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, apakah coach telah memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coach dengan baik? Apakah visi coaching telah diikuti, kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi ada beberapa yang saya tanyakan Pak Yudi. Yang Ya, pertama, silakan. kompetensi apa yang akan Pak Yudi kembangkan? Memang dalam kegiatan coaching hari ini yang kepikiran saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama karir umum. Artinya saya akan mengikuti kegiatan coaching ini dari awal sampai akhir. Terus saya juga akan berusaha mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya, karena kan tanpa mendengarkan aktif tentu nantinya saya juga akan sulit memberikan pertanyaan-pertanyaan kaitannya pada tugas yang ketiga. Saya akan memberikan pertanyaan yang bersifat. Jadi maka saya akan menjalankan ketiga itu. Baik sekali Pak Yudi, bagus. Kompetensi spesifik yang ingin Pak Yudi kembangkan kali ini apa Bu Dewi? Ya memang sebenarnya ketiga kompetensi tadi itu sebenarnya harus kita laksanakan sebenarnya. Tapi pada coaching kali ini saya akan lebih pada kompetensi mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa begitu? Karena saya berharap dengan saya bisa memberikan pertanyaan berbobot, maka coaching akan terinspirasi dan akan mendapatkan gambaran terhadap persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Bagus sekali Pak Yudi. Kemudian indikator pencapaian yang bagaimana yang Pak Yudi inginkan dalam coaching kali ini? Ya sebagai coach ya, karena peran saya hari ini kan sebagai coach nih, sebagai coach ya itu saya sangat berharap bahwasanya coaching teman saya yang ikut diskusi itu dapat menemukan solusi atau langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya. Ya itu menjadi kebanggaan tersendiri juga buat saya karena saya mampu membuat coaching itu menemukan persoalan, menemukan mengatasi masalah dan persoalan. Bagus sekali. Mudah-mudahan dari para observasi ini Pak Yudi nanti dapat melakukan coaching dengan baik. Pak Yudi sebagai coach, kemudian nanti Bella sebagai coaching nanti dapat memperoleh solusi yang terbaik dari diskusi yang kami lakukan. Kemudian silakanlah Pak Yudi melakukan coaching dengan kawannya. Mudah-mudahan coaching yang nanti Pak Yudi lakukan dapat dengan baik dan saya akan menjadi observator di sini. Terima kasih Pak Yudi. Ya sama-sama Pak Maestri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudi. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Pak. Mohon maaf dulu ya Pak ya, saya ganggu waktu Bapak sebentar. Bapak sibuk ya Pak hari ini Pak? Ya memang kebetulan saya sekitar 15 sampai 20 menit dari sekarang saya memang ada jam mengajar Bu, itu untuk 20 menit. Jadi saya ini saya masih ada waktu.
Terima kasih ya Pak ya atas beberapa hari ini. Begini Bu, kenapa Ibu tiba-tiba hubungi saya? Apakah ada yang bisa Ini Pak, saya ada kendala sedikit Pak, di kelas renang. Jadi ceritanya Pak, waktu itu ada satu orang yang suka meminta uang dengan teman-temannya Pak. Jadi beberapa temannya merasa resah Pak dengan berapa aktivitas saya juga terakhir. Jadi juga masih nyaman gitu Pak. memang sebenarnya di sekolah ini nggak simpan seperti itu, enggak. Ternyata itu penyebabnya Ibu berbicara dengan tentu Ibu resah dengan keadaan itu ya. Ya Pak, saya itu bercara Pak. Jadi ada sebagian anak Pak yang takut datang ke sekolah karena mereka sering dipalai uangnya, mereka tidak mau lagi ke sekolah Pak. Jadi ketakutan anak-anak ini jadi meningkat gitu Pak, kira saya. Jadi yang seperti itu kira-kira terjadi setiap hari atau sesekali atau gimana kalau boleh siapa? Kadang itu tuh Pak tergantung prosesnya Pak. Kadang mereka meminta Pak. Kadang kalau ada guru lain mereka berhenti gitu. Jika tidak ada pengawasan mereka melakukan aksi lagi Pak. Itu yang nampak saya lihat. Jadi dari masalah itu, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mencoba bicara langsung kepada teman mereka? Sudah Pak, saya pernah menegur siswa tersebut, menanyakan masalah yang terjadi. Jadi ini Pak, saya khawatir Pak, nanti hal-hal ini bisa merusak suasana kelas. Ya, memang kalau hal seperti ini kalau kita biarkan semakin berlalu, memang sebenarnya dilakukan terkait kekhawatirkan, itu juga akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Itu juga akan mengganggu, walaupun yang melaksanakannya hanya satu dua orang saja. Itu Pak, itu yang saya ingin segera selesaikan masalah ini Pak. Karena kalau dibiarkan ini Pak, itu pengaruh pada yang lain. Kita jadi tidak nyaman dengan hal ini. Lalu kira-kira nih Bu ya, apa yang sudah dicoba lakukan setelah berbicara dengan Ibu? Saya pertama pernah pendekatan Pak, mendekati dia, saya berikan dia nasihat Pak. Di depan saya mereka langsung biaya aja Pak gitu. Tapi setelah saya tidak ada di tempat ataupun lain dari tempat, terjadi lagi Pak, langsung mereka terjadi lagi Pak, pemalakan terjadi lagi. Oh, berarti artinya pada saat diingatkan mereka terkesan mengerti, tapi setelah itu mereka melakukan lagi. Artinya kan tidak terjadi perubahan pada Iya. diri mereka ya. Jadi kita apa namanya Pak, dipilih Pak ya, dia masih mengulangi terus apa yang dilakukan Pak. Jadi kalau dia ini Pak tidak melanggar aturan gitu Pak, karena tidak dalam perjanjian tidak ada ini sih Pak. Jadi tidak ada peraturan apa-apa yang seperti takut ini. Oh, gitu ya. Nah, jadi kalau dari sisi dari pemikiran dia, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Rencananya Pak saya ingin memasukkan masalah ini Pak, kegiatan kelas kami tiga Oh, ya, jadi kelas. dimasukkan, baru saya memang lupa memasukkan hal itu. Jadi saya ingin memasukkannya ke dalam kegiatan kelas, sehingga nanti kan ditakut lagi nih Pak lakukannya gitu Pak. Jadi kalau dia lakukan lagi itu akan ada sanksi ya Pak ya dari apa yang mereka lakukan gitu Pak. Itu ada konsekuensinya lagi. Ya, saya rasa memang itu salah satu upaya yang bisa dilakukan. Ya. Itu Pak, saya di sini kan juga memberikan pemahaman Pak dengan anak-anak Pak. Saya beri pemahaman baru ke dia, jadi masalah ini adalah masalah yang bagus. Jadi biar yang lain tidak mudah. Berapa kampungnya Pak? Dilakukan. Jadi kan ada risiko Pak. Ya, Oke, jadi cerita ya. Kita bukan hanya dia yang tahu bahwa tapi juga kita ada malah tidak terjadi kepada Begitu Pak, yang lain bisa lagi, kira yang lain bisa ikuti ya Pak. ya kalau boleh tahu Bu ya, kegiatan yang bisa dilakukan itu kira-kira apa yang dilakukan rencana? Rencananya secepatnya Pak, karena saya besok mau langsung merealisasikan Pak agar cepat terlaksana Pak. Jadi yang lain menjadi terbantu menyelesaikan masalahnya dan siswa ini bisa segera Pak dengan yang dilakukan. Sebenarnya itu cukup bagus Bu ya, semakin cepat kita proses itu akan semakin agar tidak lagi terjadi kejadian ya ada hambatan kira-kira apa itu kira-kira hambatan yang harus Kalau hambatan saya rasa anak mungkin butuh kaget ya Pak ya, karena ada perubahan dari kegiatan kelas. Tapi bisa menjelaskan kalau ini kan memang harus dimasukkan. Karena ini terjadi Pak ya, jadi kita bagaimana mengatasi masalah ini dari tadi. Menurut saya. lalu kira-kira Bu ya,
solusi menurut Ibu untuk mengatasi hambatan tadi seperti apa? Saya di sini akan mengadakan sosialisasi Pak. Jadi saya akan mengikuti sekolah ke kelas untuk menyampaikan karena hal ini memang betul melanggar aturan Pak ya, karena tidak mengganggu privasi orang lain gitu Pak. Jadi tidak mendengar perbedaan ini Pak. Jadi saya coba untuk saya sendiri menyampaikan sosialisasi, untuk kepala sekolah juga menyampaikan sosialisasi agar anak-anak ini bisa nanti bisa menerima kalau ada perubahan dengan keadaan kelas. Ya sebenarnya apa yang disampaikan itu karena melakukan masalah baru, terus kira-kira tidak lanjutnya nih ya, kira-kira komitmen Ibu dengan pendapatan para ini gimana? Tentunya saya akan minta komitmen mengatur dengan siswa karena tidak boleh mengganggu privasi orang lain. Ini bukan mengganggu sama dengan artinya membuli temannya, membuat teman tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Itu yang saya sampaikan. Ya saya pikir apa yang Ibu sampaikan datang dari Ibu punya terlihat sebagai guru yang dan paham tentang Ibu sebagai ya mungkin ada lagi yang menjadi keresahan Ibu. Tapi tidak Pak, saya dapat solusi hari ini Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya atas bantuannya mendengar keputusan saya hari ini. Saya merasa terbantu dengan apa yang Pak sampaikan. Mudah-mudahan kita cepat melaksanakan sosialisasi ini dan anak-anak bisa nyaman di kelas. Pembelajaran mulai tetap berjalan lancar. Ya semoga apa yang jadi keresahan Ibu bisa kasih sampaikan ini dan kita tetap bisa mendukung bisa melakukan diskusi seperti ini. Siap Pak. Mungkin itu aja Bu dari saya. Terima kasih banyak ya Pak ya waktunya Pak. Saya maaf mengganggu Pak ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak Marisin. Ya kita jumpa lagi nih nampaknya. Iya. Gimana Pak? Kabar senang kan Pak ini? Ya paling tidak ya kegiatan observasi, coaching observasi dan dalam alhamdulillah. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita akan melaksanakan diskusi pasca observasi. Jadi saya tadi sudah melihat dan beberapa catatan bahwasanya Pak Yudi sudah melaksanakan coaching dengan baik sekali dan Pak Yudi juga sudah melaksanakan coaching sesuai dengan audita. Setelah Bapak melakukan coaching tadi, bagaimana perasaan Pak Yudi? Mulanya ya agak panas dingin juga Pak. Jujur ya ini salah satu kegiatan coaching saya yang pertama. Jadi yang namanya pertama, saya ngerasa apakah pertanyaan saya berikan tepat atau apakah pertanyaan saya itu bisa mengakibatkan coaching dapat menemukan solusinya. Jadi saya masih campur aduk waktu itu Pak. Tapi setelah berjalan, alhamdulillah saya juga mendapatkan. Jadi luar biasa Pak Yudi. Jadi saya juga tadi telah menyaksikan proses coaching tadi yang telah Bapak lakukan tadi memang sudah sesuai dengan audita. Jadi Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan, kemudian masalah, kemudian juga Pak Yudi telah menilai masalah, kemudian menata dan juga kemudian apa yang telah dilakukan pada saat melakukan terkait indikator tadi. Ya pada pelaksanaan coaching tadi Pak ya, saya merasa saya telah melaksanakan coaching sesuai dengan kapasitas perasaan saya ya. Saya telah melakukan menanyakan ujian, saya telah melakukan identifikasi masalah, saya telah melakukan dana aksi, dan saya juga telah melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab. Sehingga alutsista itu mampu menggali coaching, dapat menceritakan, dia mau menceritakan sehingga dia mampu juga menemukan solusi dari masalah yang Bagus sekali. Jadi memang tadi apa yang Pak Yudi lakukan memang sudah sangat bagus sekali, sudah menjadi pertanyaan yang berbobot sehingga dapat memberikan solusi kepada coaching. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari coaching yang Pak Yudi lakukan? ya memang tadi Pak ya kegiatan coaching tadi seperti saya katakan di awal bahwa ini kegiatan saya pertama melaksanakan coaching. Tapi saya berusaha untuk melakukannya dengan sesuai dengan alutsista. Jadi harapan saya untuk kedepannya bahwasanya saya dapat lebih memahami lagi tentang alutsista ini sehingga ya, coaching yang akan saya lakukan di kesempatan lain ya harapan saya tentu lebih baik daripada saya. Sungguh luar biasa. Jadi memang Pak Yudi sangat luar biasa, tadi sudah menyampaikan coaching dengan baik, diskusi dengan bagus, semua sudah sesuai dengan kita, dan mudah-mudahan coaching kedepannya lagi Pak Yudi akan
Ya, mungkin hanya itu Pak Yudi yang dapat kita sampaikan diskusi pada episode ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa dapat mengamalkan ilmu kita dan dapat disenangi oleh murid dan teman sejawat. Ya, terima kasih juga Pak Muhammad Yasin ya. Hanya itu Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi